Saya, Faradila Ratna, akan mengajak kalian untuk mengenal lebih dekat mengenai Magister Ilmu Ternak yang ada di Universitas Diponegoro. Penasaran kan? So, stay tune ya! Magister Ilmu Ternak berada di Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro. Menjadi salah satu program studi yang menawarkan pendidikan berdasarkan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan unggul IPTEK bidang peternakan kawasan tropis. Dibagi menjadi 4 konsentrasi studi, yaitu produksi ternak, ilmu nutrisi dan pakan, teknologi hasil ternak, dan perencanaan pembangunan peternakan, dengan didukung oleh fasilitas laboratorium yang modern dan dosen yang memiliki pengalaman penelitian internasional. Itu tadi sekilas fasilitas di Magister Ilmu Ternak Undip. Gimana? Asik kan? Oh iya, bukan hanya fasilitas umum saja yang bisa kita semua nikmati. Magister Ilmu Ternak juga memiliki 6 laboratorium yang siap memfasilitasi kegiatan praktikum, penelitian, dan analisis. Laboratorium pertama yang akan kita kunjungi adalah Laboratorium Fisiologi dan Biokimia. Laboratorium Fisiologi dan Biokimia berfokus pada analisis hematologi, hormon dan antibodi, serta mikrobiologi dengan alat pendukung seperti autoklav, inkubator, mikroskop, colony counter, serta alat pendukung lainnya. Sekarang kita sudah ada di depan Laboratorium Genetika, Pemulihan, dan Reproduksi. Yuk kita langsung masuk untuk mengetahui apa aja aktivitas yang bisa dilakukan di lab ini. Sobat Ternak, saat ini saya sedang berada di dalam Laboratorium Genetika, Pemulihan, dan Reproduksi. Kali ini saya ditemani oleh Pak Alam selaku teknisi laboratorium. Selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut oleh Pak Alam. Ya, terima kasih. Di dalam Laboratorium Genetika, Pemulihan, dan Reproduksi, kami mempunyai beberapa alat yang bisa digunakan untuk penelitian. Alat-alat tersebut yaitu alat pembuatan semen beku dan alat untuk isolasi DNA. Alat untuk pembuatan semen beku mempunyai alat yaitu monitor mikroskop dan filling sealing mesin. Kemudian untuk isolasi DNA kami biasa menggunakan darah dari ternak. Alat-alat tersebut antara lain yaitu dry bulk, kemudian vortex, electrophoresis, thermocentrifuge, gel dock, dan microwave. Itulah beberapa macam alat yang ada di Laboratorium Genetika, Pemulihan, dan Reproduksi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Alam untuk penjelasannya. Untuk selanjutnya, tetap stay tune ya Sobat Ternak. Laboratorium Ilmu Nutrisi Pakan dapat melakukan beberapa analisis seperti analisis energi dan mineral. Untuk lebih jelasnya dapat dijelaskan oleh Pak Umar. Silakan Pak Umar. Baik, untuk Laboratorium Ilmu Nutrisi dan Pakan, kami melayani untuk pengujian mineral. Mineral ini salah satunya alat yang kita gunakan adalah Atomic Absorption Spectrophotometer atau yang dikenal dengan AAS. Sampel yang biasa kita tangani untuk pengujian mineral adalah bahan pakan, kemudian darah. Sedangkan untuk energi, alat yang kita gunakan untuk pengukuran energi adalah bom kalorimeter. Sampel yang kita gunakan untuk pengujian energi adalah bahan pakan, darah. Oke Sobat Ternak, saat ini saya sedang bersama dengan Bu Hana selaku teknisi dari Laboratorium Produksi Ternak Unggas yang akan menjelaskan tentang apa saja yang bisa dilakukan di laboratorium ini. Silakan Bu Hana. Oke, terima kasih Farah. Jadi di lab produksi ternak unggas ada beberapa peralatan yang bisa digunakan untuk praktikum maupun penelitian.
Salah satu peralatannya adalah untuk preparasi sampel. Preparasi sampel dapat didukung dengan beberapa alat seperti centrifuge, kemudian micropipette, dan beaker glass. Kemudian yang kedua ada uji kualitas udara. Kualitas udara dapat diuji beberapa alat seperti amoniometer, kestrel, kemudian ada oksigen meter, kemudian ada air detektor, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga ada uji kualitas telur, bisa menggunakan alat egg multitester, kemudian yaw color fan, dan juga deep micrometer. Kemudian yang keempat ada uji kualitas daging, bisa menggunakan centrifuge, kemudian kami juga menyediakan freezer dan juga beberapa peralatan pendukungnya. Yang kelima ada untuk molekuler dasar, kami juga memiliki alat untuk gel documentary system. Kemudian yang keenam ada untuk uji metabolit sekunder, kita bisa menggunakan spektrofotometer. Ini bisa menguji beberapa metabolit sekunder seperti SOD, kemudian MDA, kemudian vitamin, dan lain-lain. Terima kasih. Nah, itu dia Sobat Ternak penjelasan dari Bu Hana. Terima kasih Bu Hana. Magister Ilmu Ternak Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro juga dilengkapi oleh fasilitas kandang ternak yang dirancang untuk menunjang sistem pembelajaran dan penelitian mahasiswa yang diharapkan dapat menghasilkan lulusan profesional di bidang peternakan. Sobat Ternak, saat ini saya sedang berada di depan kandang sapi potong Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro. Di sini terdapat beberapa jenis sapi potong, di antaranya sapi PO atau peranakan awal, sapi simental, dan juga sapi limusin. Kandang sapi potong dipergunakan untuk kegiatan penelitian dan juga praktikum mahasiswa. Kita lagi di acara Kongkol Santai bersama saya Anissa Deativa. Saya pengen nih ngulik terkait salah satu program studi di Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro. Apalagi kalau bukan Magister Ilmu Ternak. Dan saya tentunya nggak sendiri dong, ya nggak sih? Saya bersama Faradila Ratnahandayani dan juga Mas Faris Zarfan Haris ya, bener ya? Nah, apa kabarnya nih Mas, Mbak? Alhamdulillah baik ya. Iya. Udah berapa nih? Berapa lama kuliah di MIT? Kalau saya sendiri sih ini udah masuk ke semester 2 insya Allah ya. Jadi semoga saja nanti nggak sampai 4 semester kita bisa sudah selesai. Harapan saya. Kalau aku sih masih semester 1, masih baru. Wah, masih baru ya Mbak ya. Nah, kalau boleh tanya-tanya nih ya, kenapa kok memilih MIT untuk melanjutin studi S2-nya nih? Boleh juga di-sharing sama Sobat Ternak? Oke. Jadi gini Sobat Ternak,
kenapa sih kita harus ngambil S2? Ya tentunya karena sekarang tuntutan pendidikan itu semakin tinggi dan kualifikasinya juga semakin tinggi. Nah, salah satunya kita sekolah di Magister Ilmu Ternak ini, terutama yang memiliki passion di bidang peternakan, itu bisa belajar lebih jauh mengenai dunia peternakan. Jadi banyak banget keuntungannya untuk kuliah di Magister Ilmu Ternak ini sebenarnya. Jadi don't worry, nanti kita akan cerita lebih lanjut aja gitu. Oke, untuk keunggulannya sendiri apa sih Mbak MIT itu? Kalau dari aku memang S1-nya kan udah di FPU Undip ya, dan aku langsung lanjut ke S2 Undip dengan program pas-pasca itu karena yang pasti jurusan peternakan Undip ini prestasinya luar biasa banget, bahkan ranking 1 di Indonesia dan juga nomor 5 di Asia berdasarkan Eduren. Nah, kalau misalkan nih, pastinya kan kalau di MIT ada jurusan-jurusannya ya Mas ya. Nah, jurusannya apa aja sih kalau boleh tahu? Oke, jadi Magister Ilmu Ternak Undip ini luar biasa ya. Kita ada 4 penjurusan Sobat Ternak. Jadi ada yang pertama di bidang produksi ternak, kemudian ada di nutrisi ternak, kemudian yang ketiga itu ada di teknologi hasil ternak, dan yang terakhir ada sosial ekonomi peternakan. Jadi jangan khawatir teman-teman, kalau nanti masuk ke Magister Ilmu Ternak, semua penjurusan itu yang sesuai passion kita ada. Jangan khawatir. Nah, kalau ngomong-ngomong tadi ada 4 ya penjurusan. Nah, lalu kalau dari Mbak Farah sendiri, tahu nggak sih penjurusan apa sih yang paling diminati di Magister Ilmu Ternak itu sendiri? Kalau yang aku lihat sih jurusan yang paling diminati itu di bidang nutrisi ya. Karena dari staf pengajarnya juga di bidang nutrisi itu dari 23 guru besar yang ada di Magister Ilmu Ternak itu 50%-nya ada di laboratorium nutrisi itu. Dan juga dari track record-nya kita bisa lihat banyak sekali publikasi bertemakan nutrisi itu di jurnal Scopus atau indeks Q1 dan Q2. Oke, luar biasa sekali ya, Ma ya. Yeah. Nah, kalau dari Mas Fari sendiri nih ya, jurusan yang diminati apa sih, Mas? Oke, jadi Sobat Ternak, saya lebih fokus ke genetika dan pemuliaan. Karena kenapa? Jadi di Magister Ilmu Ternak itu, genetika dan pemuliaan itu punya salah satu ahli genetika kuantitatif satu-satunya di Indonesia yang menjadi pelopor ilmu genetika kuantitatif. Beliau bernama Prof. Edi Kurnianto. Kemudian yang kedua, genetika dan pemuliaan ini, khususnya di genetika kuantitatif, itu masih sangat jarang ilmunya Sobat. Jadi masih perlu banyak eksplorasi lebih lanjut berkenaan dengan genetika kuantitatif ternak. Jadi teman-teman yang mau daftar di Magister Ilmu Ternak sangat terbuka peluangnya untuk penelitian di bidang genetika. Gitu. Pastinya seru banget ya Mas ya kalau kita penelitian di genetika itu sendiri ya Mas. Pasti seru. Memang kita berhubungan dengan hitung-hitungan ya Sobat. Jadi bukan alergi sama hitung-hitungan, tapi insya Allah kemanfaatannya akan luar biasa untuk masyarakat. Nah, kalau tadi ngomongin terkait penjurusan, pasti ada dong fasilitas penunjang pembelajaran di Fakultas Peternakan dan Pertanian, khususnya Magister. Kalau dari Mbak Farah sendiri kan dari fresh graduate langsung ke Magister nih, pasti ada beberapa orang yang mungkin udah kerja duluan tapi pengen lanjutin studi nih Mas, dan mungkin terkendala dengan waktu. Nah, itu bagaimana fasilitasnya kalau di Magister Ilmu Ternak sendiri? Oke, jadi Sobat Ternak jangan khawatir. Magister Ilmu Ternak Universitas Diponegoro itu punya fasilitas yang menunjang bagi sobat ternak yang misalnya masih bekerja dan tidak sempat melakukan perkuliahan normal di kampus, yaitu dengan sistem hybrid. Sistem hybrid ini menggunakan sebuah software yang namanya Microsoft Teams. Jadi di situ sobat ternak yang mengikuti perkuliahan bisa dari mana saja dan bisa sambil bekerja sambil kuliah. Di situ juga dosen-dosen kami juga sudah siap untuk segala fasilitasnya, termasuk materi kuliahnya, semua sudah di-share melalui Microsoft Teams. Wah, kedengarannya seru sekali ya sobat ternak kuliah di Magister Ilmu Ternak itu sendiri. Dari jurusan keilmuan yang beragam dan juga staf pengajar yang berkualitas tentunya juga sangat berpengalaman nih. Selain itu kuliahnya juga fleksibel ya, bisa hybrid dari mana aja. Nah, dan yang lebih menariknya lagi di Magister Ilmu Ternak ini sendiri sudah masuk ranking 1 Indonesia dan 5 Asia versi Eduren. Jadi apa nih yang dilakukan dari Magister Ilmu Ternak ini sendiri? Yuk kuliah di Magister Ilmu Ternak Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro. Berbicara mengenai program studi Magister Ilmu Ternak, program studi ini dirancang untuk mempersiapkan alumninya
menjadi profesional dan ilmuwan di bidang peternakan, serta menjadi Center of Excellence bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang peternakan pada level dunia. Jadi, tunggu apa lagi? Mari bergabung dengan program studi Magister Ilmu Ternak dan wujudkan cita-citamu bersama kami.